Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali perkuliahan kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang analisis komparatif, yaitu sebuah analisis yang digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan antara dua variabel atau dua data, bahkan juga bisa lebih dari dua. Jadi secara gambaran paragrafnya mungkin analisis komparatif itu dibagi dua. Ada analisis komparatif yang hanya terdiri dari dua sampel. Kemudian ada analisis komparatif yang lebih dari dua sampel. Maksudnya lebih, bisa 3 sampel, bisa 4 sampel. Kemudian tentu saja pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang analisis komparatif yang terdiri dari 2 sampel. Nah, 2 sampel ini aja masih dibagi 2, yaitu sampel yang berkorelasi dan sampel yang tidak berkorelasi. Sementara yang lebih dari 2 sampel juga sama, berkorelasi atau tidak berkorelasi, cuma tidak dibahas pada kesempatan ini. Jadi pada kesempatan ini kita hanya akan membahas 2 sampel yang berkorelasi dulu. Oke, kita lanjutkan. Catatan 1, kelompok sampel dikatakan berkorelasi, berdependen, punya ketergantungan apabila sampel yang menjadi objek penelitian tidak dapat dipisahkan secara tegas. Artinya anggota sampel kelompok A ada yang menjadi anggota sampel kelompok B. Contohnya nih, perbandingan tingkat produktivitas pegawai unsah sebelum dan sesudah diberikan uang insentif. Jadi sampelnya tetap ya pegawai unsah, cuman sebelum dan sesudah. Itu loh. Namanya itu before after, sebelum dan sesudah. Orangnya tetap pegawai unsah, makanya tidak bisa dipisahkan itu. Jadi tidak dapat dipisahkan secara tegas. Kalau yang nomor 2, kelompok sampel dikatakan tidak berkorelasi, artinya tidak berkorelasi, dependen, bebas, apabila sampel yang menjadi objek penelitian dapat dipisahkan secara tegas. Artinya sampel yang menjadi kelompok A tidak ada yang menjadi sampel di kelompok B. Misalnya perbandingan nilai ujian akhir semester antara mahasiswa PAI semester 4A dan semester B. Jadi antara semester 4A dan B ini sesuatu yang terpisah. Bukan seperti yang ini, pokoknya unzah satu kesatuan. Oke, kita lanjutkan. Analisis komparatif 2 sampel berkorelasi. Ini yang pertama kita bahas. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata antara 2 kelompok data yang berpasangan. Berpasangan di sini maksudnya satu sampel mendapat perlakuan berbeda dari dimensi waktu. Jadi waktunya aja yang berbeda. Orangnya sama dikasih perlakuan 2 kali, sebelum dan sesudah kalau tadi. Untuk menganalisis 2 sampel berkorelasi dengan jenis data, interval, dan rasio. Jadi kalau datanya bukan interval dan rasio nggak bisa pakai rumus ini. Jadi ada rumus-rumus lain nanti. Jadi digunakan uji T2 sampel. Khusus data interval dan rasio. Bukan data ordinal. Ya. Bukan data ordinal. Kemudian kita kasih contoh, dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengetahuan mahasiswa semester 4 PAI dalam bidang statistik sebelum, before, dan sesudah, after, diberi tutorial materi ajar statistik. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 25 orang, data yang terkumpul sebagai berikut. Nah, ini datanya sebanyak 25. Ini datanya 25. Kemudian ini sebelum diberikan tutorial, ini sesudah diberikan tutorial nilainya seperti ini. Jadi kalau ujian ya hanya sampai di sini, kolom 1, 2, 3 sampai di sini. Untuk yang ini mahasiswa yang mengerjakan. Baik, gimana cara mengerjakan? Sebenarnya kita mengerjakan ini hanya untuk memasukkan ke dalam rumus. Jadi apa saja yang dibutuhkan dalam rumus, sebenarnya yang dibutuhkan kan ini rumusnya. Jadi Rx1 ini rata-rata X1 dikurangi Rx2, jadi ini. Kemudian ini masuk di varian S1, ini varian S2 itu. Coba kembali ke sini lagi. Nah, ini kita harus mengerjakan ini. Baik saudara,
Pertama yang harus Anda kerjakan mencari nilai rata-rata. Jadi rata-ratanya udah ketemu 74. Gimana caranya? Jumlah X seluruhan dari 75 sampai 70 dijumlah ketemu 1850. Kemudian angka ini dibagi dengan 25. Jadi jumlahnya X dibagi jumlahnya sampel. Jumlahnya N. Maka ketemu 74. Yang Y, yang X2, X1 dan X2 ini. X2-nya ketemu 79,2. Baru setelah itu sebagaimana kita lakukan nanti ini angka 75 dikurangi rata-rata. Rata-ratanya berapa? 74, jadi 75 dikurangi 74 sama dengan 1. 80 dikurangi 74 maka sama dengan 6. Terus ke bawah, dijumlah pasti 0. Sama yang ini juga 85 kurangi 79,2 ketemu 5 min 8. Terus dijumlahkan ke bawah ketemu 0 nanti jumlah wajib 0 ini. Baru setelah itu ini dikodratkan. Jadi 1 ini 1 dikuadratkan sama dengan 1, 6 dikuadratkan sama dengan 36. Terus dijumlah baru ketemu 1350. Nah, ini caranya. Kemudian yang Y juga sama ini. Nah, yang X2 maksud saya, X2. 5,8 dikuadratkan ketemu ini. Terus dijumlahkan ke bawah ketemu ini. Oke. Ketika kita sudah ketemu, maka ini sudah bisa kita mencari varian dengan rumus seperti ini. Ini rumus varian. Menghitung nilai varian. Jadi S kuadrat. Kenapa ada S1-nya? Karena ada X1, ada X2. Makanya tulis S1 dan S2. Jadi caranya, ini rumusnya. Anda bisa lihat di bukunya Pak Sugiono nanti. Di bukunya Pak Sugiono, rumusnya ini ada pada halaman, kalau nggak keliru halaman 59. Ini rumus yang sudah lama kita pakai. Betul. Bukan rumusnya di halaman 57. Jadi Anda bisa buka bukunya Pak Sugiono halaman 57. Jadi untuk mencari varian S-nya kuadrat sama dengan ini X1. Jadi rata-rata X1. Jadi X1 jadi ini X1 dikurangi rata-rata X1. Kemudian dikuadratkan. Jadi ini X1 dikurangi rata-rata X1. Ketemu ini 1350. Kita pindah ke sini. Jadi ini angka 1350 ini yang merupakan hasil dari X1 dikurangi rata-rata X1 sama dengan 1350 dipindah ke sini. Jadi 1350. Kemudian N1 min 1. N-nya akan sama dengan 25. Kurangi 1 sama dengan 24. Jadi 1350 kurangi 24. Maka hasilnya sama dengan 56,25. 56,25. Oke. Setelah itu kita mencari varian X2-nya. Ini X2-nya ketemu 2484. Kita pindah aja ke sini. Masukkan ke rumus, bagi 24 ketemu 103,5. Oke. Kemudian ini standar deviasinya. Standar deviasi atau simpangan baku. Simpangan bakunya caranya ini. 56,25 dicari akarnya ketemu 75. Kemudian yang ini 103,5 dicari akarnya ketemu 10,17. Nah, biar nggak bingung saudara untuk mengerjakan, kita harus masukkan ke sini. Jadi R ini rata-ratanya. Rata-rata X1 sama dengan 74. Dari mana? Dari sini. Kemudian rata-rata X2 79,2 dari sini. Ini varian X1-nya ketemu 56,25. Varian X2-nya ketemu 103,5 ini. Kemudian ini simpangan baku atau standar deviasi ketemu 75 ini 10,17. Nah, kemudian ada satu yang perlu dicari sini, korelasi. Korelasi X1 dan X2. Pakai rumus ini yang sudah Anda pelajari kemarin. Sigma XY, sigma, kalau ini kebetulan sigma X1 dan X2, jadi ini bisa diganti nanti sigma X1 kali X2. Nah, ini masih salah juga, nggak apa-apa. Yang penting angkanya benar. 1580 masukkan sini. Kemudian ini 150 kali 24. Ini 248 dipindah ke sini. Sehingga ketemu ini. Dan akhirnya ketemu 0,86. Ini korelasinya. Jadi R itu korelasi. RX korelasi X. Kemudian di sini kebetulan kita RX1 dan X2. Jadi kita ganti aja nanti. Saya nggak sempat merubah rumusnya ini. Oke, ketika sudah selesai pastikan sudah masuk ke dalam rumus semua. Jadi N-nya 25, R-nya sudah masuk semua ini, baru kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya gimana? Misalkan rata-rata X1. Berapa rata-rata X1-nya? Ketemu 74.
masukkan aja, pindah ke sini. Jadi ini pindah ke bawah. Rata-rata kedua 79,2, pindah aja ke sini. Oke. Kemudian kita cari varian X1, kita ketemu berapa? 56,25 ini. 56,25, kita pindah ke sini. N-nya 25. Kemudian varian 2-nya 103,5, kita pindah ke sini, N-nya juga sama ini. Kemudian 2R, R ini kan korelasi tadi. Berapa R-nya tadi? 0,86. Kita tulis 2 kali 0,86. Kemudian standar deviasi atau simpangan bakunya 7,5, ini untuk satu, kita pindah ke sini. N-nya itu kan 25. Kemudian ini simpangan baku X2-nya ketemu 10,17, kita pindah sini, N-nya 25. Nah, kalau sudah bisa memasukkan ke dalam rumus ini, Anda nyaris sudah selesai, tinggal menghitung melalui kalkulator. Ketika saudara keliru memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus, maka potensi untuk saldo sudah besar. Sekarang mari kita kurangi. 74 kurangi 79, pasti min 5,2 ini. Min 5,2. Oke, ya sini. Nih, min 5,2. Kemudian 56,25 bagi 25. Anda pakai kalkulator hasilnya ini 2,25. 103,5 bagi 25 hasilnya 4,14. Baru dikurangi, karena ini kurang, dikurangi juga. 2 kali 0,86 ketemu 1,72. Kemudian 75 bagi akar 25, 5. Kita pindah aja sini. 10,17 akarnya 5. Oke. Yang min 5,2 pindah aja ke bawah ke sini. Kemudian 2 ini ya. 2,25 tambah 4,14 sama dengan 6,39. Ini dipindahkan, ditambahkan sama dengan 6,39. Kurangi tetap 1,72. Ini perlu diselesaikan dulu. Jadi 7,5 bagi 5 sama dengan 1,5. Yang ini selesaikan dulu. 10,17 bagi 5 ketemu 2,034. Lu turunkan lagi, diturun ke sini, baru ini diselesaikan ini dulu, ini. Jadi ini diselesaikan dulu, jadi caranya ini diselesaikan dulu. Nah, yang dalam kurung 1,5 kali 2,034 ketemu 3,051. Baru ini dikalikan 1,72 kali 0,51 ketemu ini 5248. Akhirnya dikurangi 6,39 kurangi 5,248 ketemu 1,068. Akhirnya dibagi min 5,2 bagi 1,068 sama dengan min 49. Ya. Oh iya, ini keliru. Jadi dari sini lahirnya ke sini ya. Jadi 6,39 kurangi 5,248 sama dengan ini 1,142. Dicari akarnya ketemu 1068, baru menghasilkan ini. Akhirnya mau diapakan nilai 49? Ini yang dikatakan memberikan makna terhadap angka, memaknai sebuah angka, biar angka itu bisa bicara, biar angka itu ada artinya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Ya, masuk ke sini. Jadi ketemu min 4,06. Oke. Jadi untuk membuat hipotesis HA dan HO dalam uraian kalimat ini ada baiknya Anda buka kembali, buka buku Pak Sugiono halaman 119. Di situ ada, jadi ada uji pihak kanan, ada uji dua pihak. Kalau ini uji dua pihak. Kalau uji dua pihak punya tidak ada perbedaan. Jadi kalau uji pihak kiri bunyinya misalkan ada bahasa lebih besar atau sama. Kalau uji pihak kanan ada bahasa lebih kecil atau sama. Yang ini kebetulan kita pakai uji dua pihak sehingga rumusan hipotesisnya berbunyi tidak ada perbedaan pengetahuan mahasiswa semester 4 PAI dalam bidang statistik sebelum dan sesudah diberi tutorial materi ajar statistik. Kalau HA pasti berberlawanan. Kalau ini tidak ada, pasti ada. Ada perbedaan pengetahuan mahasiswa semester 4 PAI dalam bidang statistik sebelum dan sesudah diberi tutorial materi ajar statistik. Nah, ini untuk memahami ini Anda kembali buka halaman 119 sampai 191. Selanjutnya kita uji angka ini. Caranya menguji kita ketemu dengan tabel.
Jadi selanjutnya harga T hitung, terhitungnya 4,906 min itu dibandingkan dengan harga T tabel dengan rumus. Rumusnya DK, derajat kebiasaan, N1-nya tadi 25, N2-nya juga 25. Jadi 25 tambah 25 sama dengan 50 kurangi 2 sama dengan 48. Kemudian 48 ini Anda harus melihat rumus, melihat tabel di belakang. Ternyata tabel di belakang itu, ini yang kemarin nggak saya ajarkan, suruh ambil terdekat. Angka 48 tidak ada. Jadi angka 48 tidak ada di tabel. Ini rumus T-nya. Yang ada 40 dan 60. Jadi angka 48 itu ada antara 40 dan 60. Nah, untuk mengetahui ini mestinya harus pakai rumus interpolasi. Ini rumus interpolasi. Yang kemarin belum saya ajarkan. Caranya gimana? Ini rumusnya. I interpolasi sama dengan T minimal. Jadi T minimal, T paling rendah. Berapa T-nya ini? 201. Jadi T minimal 201 taruh sini. Kemudian kurangi dalam kurung T minimal, pindah lagi 201. Maksimalnya berapa? Ternyata maksimalnya ketemu 2000. Kita pindahkan aja di sini. T maksimalnya 2000. Oke. 2,0 sebenarnya. Kemudian DK1-nya berapa? DK1-nya kita tadi ketemu 48. Ini DK1-nya. Nah, ini DK1 ya. Ini DK1. DK1, kemudian ada DK minimal. DK minimalnya 40. Jadi 48 kurangi 40, maksimalnya kan 60 ini. DK maksimal 60, ini kurangi DK minimal sama dengan 40. Baru kita kerjakan kalau udah segini. Jadi pertama harus kita kerjakan 2,02, diturunkan aja ke sini. Kemudian yang harus kita kerjakan lagi adalah nih 2,021 kurangi 2,0 sama dengan 0,01. Kemudian ini 48 kurangi 40 sama dengan 8. 60 kurangi 40 sama dengan 2 dibagi aja ketemu 0,4. Baru setelah itu ini dikalikan dulu. Jadi yang setelah ini setelah kurang ini diselesaikan dulu ini. 0,021 kali 0,4 hasilnya ini. Baru ini dikurangi 2,021 dikurangi 0,0084 sama dengan 2,0126 dibulatkan menjadi 2013. Persis bukunya Pak Sugiono. Baru kita kembali ke sini. Jadi dengan DK sama dengan 48, apabila taraf kesalahan ditetapkan 5%, maka T tabel 2,013. Dihitung tadi ketemu min 4906. Oke. Ketentuan jika T tabel lebih kecil atau sama dengan T hitung dan T hitung lebih kecil dari T tabel positif, maka HO diterima. Nah, ternyata ini ya. Kenapa pakai min juga? Karena ini pakai dua pihak. Jadi kalau ini pas di kiri kita pakai min. Jadi min 2013 lebih besar dari min 4906. Nah, ini kan kalau dihitung, kalau di tabel ini lebih besar, maka HO diterima. Ternyata di sini min 20 lebih besar. Ini kalau lebih kecil ya, HO diterima. Ini kan lebih besar. Jadi min 0,13 lebih besar dari min 490, maka HO ditolak. HA diterima, artinya ada perbedaan pengetahuan mahasiswa semester 4 PAI dalam bidang statistik sebelum dan sudah diberi tutorial material ajar statistik. Sehingga kalau ditaruh ke rumusnya seperti ini, Mbak. Nah, jadi kan tadi hasil tabelnya kan ini 2,013. Nah, kalau min di sini ini kayak yang positif karena uji dua pihak. Kemudian hasil itu jangan ada di sini. Nah, 4 kan 2, kalau 4 kan pasti di sini, nggak mungkin 4 ada di sini sebelum 2, pasti sudah kira-kira ada di sini. Nah di sini ini sudah wilayah HA diterima. Kalau di sini kan HO diterima, kalau di sini HA diterima. Nah itu contoh-contohnya. Jadi karena ini uji dua pihak seperti itu kira-kira. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Hal-hal yang kurang jelas, kurang paham, Anda juga bisa buka bukunya Pak Sugiono dan juga bisa bertanya kepada saya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.